Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 12 Jumadil Ula, kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Jadid fi syarh kitab At-Tauhid li Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Sulaiman Al-Qurawi. Dan kita masih pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, seruan kepada syahadah la ilaha illallah. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca dalil yang kedua yang diletakkan oleh al-muallif, muallif kitab Tauhid, sebagai dalil seruan dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW manakala mengutus sahabat yang mulia Mu'adh ke negeri Yaman, maka Rasulullah SAW katakan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum, mereka itu min ahlil kitab. Ahlul kitab yakni al-Yahud wan Nasara, ini ahlul kitab. Maka apa perintah Nabi SAW? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersyahadah
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalam riwayat ila ayyuhidullah, dalam lafaz riwayat hadis yang lain ila ayyuhidullah, maksudnya dalam satu riwayat falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila ayyuhidullah, hendaklah dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka yaitu hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka sudah mentaatimu, mereka bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Bila mereka sudah menerima ini, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah, maka ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini urutan dakwah setelah dakwah mentauhidkan Allah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, tentang kewajiban ibadah salat. Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka mentaatimu, mereka taat dengan kewajiban salat, mereka mengerjakan ibadah salat, fa'alimhu anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan sadaqatan, mewajibkan zakat, ya, tu'khadhu min agniyaihim, yang ini diambil dari orang-orang kaya, fa turaddu ala fuqaraihim, yang diberikan kepada orang-orang fakir. Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka mentaatimu tentang kewajiban mengeluarkan zakat harta ini, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhilah harta-harta mereka yang paling bagus. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, sesungguhnya tidak ada di antara orang yang dizalimi dengan Allah hijab, penghalang. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz untuk mendakwahkan yang pertama kali ila syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya di sini adalah bukan sekedar mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah, akan tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengetahui maknanya, dan kemudian al-amalu bimuqtadaha, beramal, beribadah sesuai dengan kandungan daripada syahadah la ilaha illallah. Nah, Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Qur'awi menjelaskan dengan ringkas hadis ini. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, ya, walian ilal Yaman, sebagai wali, sebagai gubernur, ya, kalau kita sebagai gubernur ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW memberikan perintah kepadanya, tugasnya apa? Ya, arsyadahu ila ma yajibu ayya'malahu. Rasulullah SAW menunjukkan kepadanya apa yang wajib dia lakukan di sana. Wabtida'u dzalika bid-da'wah ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Hendaklah
engkau wahai sahabat Mu'adz, ya, mulai berdakwah kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Apabila ini mereka sudah mentaatimu, ya, fa inna alaihi ayukhbirahum bi aujabil wajibat ba'da tauhid, maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Mu'adz untuk mengabarkan kepada penduduk negeri Yaman untuk melakukan aujabil wajibat ba'da tauhid, kewajiban yang paling wajib setelah mentauhidkan Allah, ya, wa huma as-salatu waz-zakah, yaitu mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat harta. Fa in imtathalu amrahu, apabila mereka telah mengerjakan ini, fa inna alaihi ayyura'iya fihim janiba al-adl, maka hendaklah, ya, di sini Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Mu'adz supaya memperhatikan keadilan di dalam mengambil harta mereka. Fala yudarruhum bi akhdhi khiyari amwalihim, janganlah sampai menyakiti mereka, memudaratkan mereka dengan mengambil harta mereka yang paling bagus. Lianna dzalika dzulmun lahum, karena ini bentuk kedzaliman kepada mereka. Wa dzalika mimma yastatiruhum fa yad'una alaihi, dan ini menyebabkan mereka tidak senang, merasa dizalimi dan disakiti, dan dikhawatirkan mereka akan mendoakan kecelakaan. Wa da'watul madlum la turad, dan doa orang yang dizalimi tidak ditolak. Artinya doa orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian masuk kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada faidah dari hadis ini. Faidah dari hadis ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Qur'awi menyebutkan, yang pertama, awwalu ma yabda'u bi'id-da'iyah tauhidullah ta'ala. Yang pertama kali seorang dai dalam dakwahnya hendaklah dia mulai dengan apa? Dengan berdakwah kepada mentauhidkan Allah. Maka ini menunjukkan tentang dakwah yang paling penting, dakwah yang paling utama. Bagaimana supaya dai itu mendakwahkan tauhid, ya, menjelaskan kepada manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini asas, ini pondasi yang harus dikuatkan. Karena apabila pondasi tauhid ini sudah kuat, maka bangunan-bangunan yang dibangun di atas pondasi ini juga akan kokoh, dan tidaklah keropos amal ibadah manusia, lemah mereka di dalam beribadah kepada Allah, terkecuali karena pondasinya yang tidak kuat, pondasinya yang keropos. Nah, faedah yang kedua dari hadis ini, hadis dikirimnya sahabat mulia Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahkan tauhid. Pertama, faedah yang kedua, at-tadarruj fid dakwah, perlahan di dalam berdakwah. Wal bada'atu bil aham fal aham. Ya, jadi hendaklah seorang dai dia perlahan di dalam dakwahnya, memulai dengan sesuatu yang lebih penting, kemudian baru dengan setelah itu mendakwahkan perkara yang penting. Jadi bil aham, sesuatu yang lebih penting dulu. Ya, al-bada'atu bil aham fal aham. Mana yang lebih penting, itulah yang didahulukan. Maka yang paling penting di dalam dakwah ini, dalam Islam ini,
pondasi agama kita yang mulia ini, yaitu apa? At-tauhid. Bagaimana tidak, Nabi kita yang mulia SAW menanamkan tauhid ini kepada para sahabat. Dan bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid ini 12 tahun di Makkah, waktu yang tidak sedikit. Lalu ada di antara manusia di zaman sekarang, mereka mengatakan gak perlu kita lama-lama belajar tauhid, cukup kita mengadakan daurah sekali 2 kali pertemuan, udah paham kita tauhid. Ya akhi, man anta? Ya. Apakah engkau lebih faqih di dalam berdakwah daripada Nabi? Ya. Dan wahai para penuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu, ya, jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu tauhid ini. Nah, tidak cukup kita belajar tauhid ini dalam sekali daurah, ya, dalam sekali pertemuan, 2-3 kali pertemuan lah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid ini, qulu la ilaha illallah, 12 tahun di Mekah. Nah, dan siapakah yang paling hikmah dalam berdakwahnya daripada Nabi? Tidak ada. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya seharusnya setiap muslim dia luangkan waktunya sebanyak mungkin untuk belajar tauhid, agar pondasi agamanya kokoh, sehingga ibadah-ibadah yang terbangun di atas pondasi ini tidak keropos. Faedah yang ketiga dari hadis ini, fardiyatus shalawatil khams. Hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya diwajibkannya solat yang 5 waktu. Maka solat yang 5 waktu ini wajib. Wal ilmu bihi darurah. Setiap muslim mengetahui bahwasanya ibadah solat ini wajib. Mengingkari kewajibannya kufrun. Mengingkari kewajiban ibadah solat ini kufur. Nah, maka hadis ini menunjukkan atau di antara dalil tentang bahwasanya ibadah salat yang 5 waktu ini adalah wajib. Yang keempat, faedah dari hadis ini, anna salatal witri laysat biwajibah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat witir bukan salat yang wajib. Karena yang diwajibkan adalah salat yang 5 waktu saja. Jadi selain itu semuanya sunnah. Termasuk salat witir adalah termasuk sunnah. Nah, faedah yang kelima dari hadis ini, fardiyatuz zakah. Wajibnya zakat. Wajibnya mengeluarkan zakat harta. Kemudian faedah yang keenam, anna zakata la tudfa lil kafir. Bahwasanya zakat ini tidak dibayarkan, tidak diberikan kepada orang kafir. Nah, orang kafir tidak berhak menerima zakat harta. Hada dinuna, inilah agama kita. Bagaimanapun fakirnya orang kafir, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat harta. Nah, faedah yang ketujuh dari hadis ini, annal fuqara min ahli zakah, bahwasanya orang-orang fakir itu termasuk ya ahluz zakah, orang yang berhak menerima zakat harta. Kemudian faedah yang kedelapan dari hadis ini, jawazu daf'i zakah kulliha li sinfin wahid min al-asnaf al-thamaniyah. Bolehnya kita memberikan zakat ini, seluruh zakat yang kita miliki, ya, tidak harus dibagi-bagi ya kepada fakir ini, ya, kepada orang yang fisabilillah ini, kepada orang yang banyak hutangnya ini, ya. Tidak, jadi boleh tidak kita bagi-bagi, akan tetapi boleh kita berikan kepada satu macam orang yang berhak menerima zakat, seperti orang fakir. Ya. Jadi seorang misalnya dia memiliki zakat hartanya itu misalnya 5 juta. Boleh dia berikan kepada satu macam orang yang berhak
misalnya kepada orang fakir saja. Nah, kepada orang fakir saja. Jadi tidak harus seluruhnya. Jadi tidak harus dibagi-bagi, ini sekian untuk orang fakir, sekian untuk orang yang terlilit hutang misalnya, kemudian sekian untuk orang yang sedang safar ya fisabilillah. Nah, jadi boleh dia berikan kepada orang fakir saja. Kemudian faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Muhammad Abdul Aziz Al-Qarawi juga di sini, la yajuzu ikhrajuz zakah min baladiha illa idza udimal fuqara'u fiha. Tidak boleh mengeluarkan zakat ini dari negeri tempat orang yang mengeluarkan zakat illa idza udimal fuqara'u fiha, terkecuali apabila sudah tidak ada orang fakir di negeri itu, maka dia berikan zakat hartanya ke penduduk negeri yang lain. Nah, kemudian faedah yang ke-10, la yajuz daf'uz zakah lil aghniya, tidak boleh memberikan zakat ini kepada orang kaya. Nah, karena sebaliknya zakat ini diambil dari orang kaya diberikan kepada orang fakir. Nah, kemudian faedah yang ke-11, tahrimu akhdhiz zakah min khiyaril mal wa inna ma yu'khadhu al-wasatu. Diharamkan mengambil zakat ini dari harta yang paling bagus. Misalnya seorang ketika dia mengeluarkan zakat harta kambing, ya, zakat hewannya, ya, kambing yang dia ambil yang paling bagus, ini nggak boleh. Ya, seseorang memiliki sapi yang banyak, ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Orang yang mengambil, petugas mengambil zakat hewan sapi ini, dia pilih yang paling bagus. Ini nggak boleh, diharamkan. Nah, wa inna ma yukhadu al-wasatu, akan tetapi hendaknya dia mengambil yang hartanya yang pertengahan. Faedah yang ke-12, tahrimuz zulmi bi jami' anwa'ihi. Diharamkan melakukan kezaliman dengan segala macam bentuknya. Tidak boleh, ya, melakukan kezaliman. Kezaliman ini dengan tegas Allah Azza wa Jalla fil hadisil qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sungguh aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan zalim ini haram, ya, di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Faedah yang ke-13, istijabatu da'watil madzlum in kana fajiran. Ini kita berhati-hati. Diijabahnya doa orang yang dizalimi walaupun orang yang dizalimi adalah orang fajir. Walaupun orang yang dizalimi adalah orang fajir, orang fasik. Ya, ketika ada orang yang menzaliminya lalu dia mendoakan keburukan dan kecelakaan, ya, maka doanya diijabah, langsung diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa hadis ini diletakkan pada bab berdakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah? Ya, Syekh menyebutkan haitsu dalal hadis ala anna awwala ma yabda'u bihi ad-da'i, karena hadis ini menunjukkan perintah bahwasanya yang pertama kali dengannya mulai seorang dai berdakwah, ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, hendaklah mereka mendakwahkan kepada syahadatu an la ilaha illallah. Betapa banyak kaum muslimin mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi mereka tidak paham maknanya, tidak paham rukunnya, tidak paham syaratnya, ya, dan apa konsekuensi kelaziman dari seseorang apabila dia sudah bersyahadah la ilaha illallah. Nah, ini harus kita pelajari, harus disampaikan. Kalau tidak, maka yang terjadi apa? Banyak di antara manusia dia berkorban, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, menyembelih kambing, dia jadikan tumbal, ya, sembelih hanya itu untuk jin, sembelih hanya itu karena takut kepada jin, sembelih hanya itu karena ingin mendapatkan
ikan yang banyak sehingga kepala kerbau, kepala sapi dipersembahkan kepada roh siapa dan ini dan ini. Ini kesyirikan yang nyata yang membatalkan syahadatu alla ilaha illallah. Karenanya awalu ma yabda'u bihi ad-da'i ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Seorang dai dia harus memulai dakwahnya menjelaskan tauhid, menjelaskan makna dengan rinci syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syekh memberikan catatan di sini, tidak disebutkan di dalam hadis ini as-siyam wal hajj ma'annahuma min arkanil islam al khamsah, padahal puasa dan haji ini termasuk rukun Islam yang 5. Maka jawabannya adalah anna Nabi SAW amarahu bima hadara wujubuhu wa huwa at-tauhid war risalah was shalah waz zakah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz apa yang telah datang wahyu perintahnya, yaitu tauhid, ya, kemudian salat dan zakat. Maka ini yang diwajibkan di permulaan Islam. Amma shaum wal hajj falam yahdur waqtuha, maka adapun puasa dan haji ini belum datang waktunya. Lianna ba'thahu kana fi Rabiul Awal, karena dahulu ini diutusnya Mu'adz bin Jabal ini pada bulan Rabiul Awal. Nah, di dalam hadis disebutkan wattaqi da'watal madlum, jauhilah doa orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada hijab penghalang antara Allah dan antara seorang yang dizalimi dengan Allah. Dan disebutkan di dalam surah An-Naml, amma yujibul muttarra idza da'ahu, siapakah yang akan mengijabah doa orang yang al-muttar dalam kesulitan, idza da'ahu, apabila dia betul-betul memohon meminta kepada Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain anna istijabatid da'i ala thalathi marahil, disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya diijabahnya doa orang yang berdoa ada 3 marhalah. Yang pertama, ta'jiluha, ada orang yang berdoa, ya, doanya langsung diijabah, ta'jiluha. Yang kedua, aw yadfa'u anhu minal bala' mislaha, dia tidak diijabah doanya apa yang dia minta, tapi Allah Azza wa Jalla menjauhkan dia dari musibah, ya, seperti doa yang dia minta. Yang ketiga, aw yadakhiruha lahu yaumil qiyamah, atau Allah Azza wa Jalla akan menabungkan permintaan perlimpahannya ini akan dia temukan nanti di akhirat. Lalu bagaimana kita mengumpulkan bentuk 3 macam doa ini? Yang pertama, ada doa orang zalim, ini langsung diijabah. Kemudian ada doa orang yang dalam sangat kesulitan, ya, doa orang yang sedang sangat kesulitan, ini doa yang diijabah langsung. Nah, kemudian ada hadis, ternyata hadis ini menunjukkan bahwasanya terkabulkannya doa itu ada 3 marhalah sebagaimana sudah kita sebutkan. Lalu bagaimana kita mengumpulkan, mempertemukan 3 hadis ini? Syekh menjawab, ayyuhmal hadithul maratib ala ghairil madlum wal muttar, maka dibawa hadis, ya, al-maratib ini yang menyebutkan hadis tentang diijabahnya doa orang berdoa itu ada 3 marhalah, ya, dan hadis, ya, hadis al-maratib ini ala ghairil madlum, dibawa hadis ini kepada orang, doa orang yang tidak dizalimi, wal muttar, dan doa orang yang dalam kesulitan. Wa amma da'watul madlum, adapun doa orang yang dizalimi, fatujabu walau ba'dahin, maka itu langsung diijabah. Jadi setiap doa orang dalam kesulitan dan doa orang yang tidak dalam kesulitan itu dibawa kepada 3 marahil tadi, ya, langsung diijabah. Ada di antara doanya yang langsung diijabah, ada yang doanya itu diijabah dalam bentuk dia dijauhkan
dari musibah, dan tidak diijabah di dunia ini, akan tetapi dia akan mendapatkan doanya itu nanti di akhirat. Nah, adapun doa orang yang dizalimi, maka doanya langsung diijabah di dunia ini. Nah, wal muttar tudrikuhu ar-rahmah fayakshifullahu durrahu, adapun orang yang dalam kesulitan, maka dia akan mendapatkan rahmah Allah Azza wa Jalla, dan dengan demikian Allah Azza wa Jalla akan mengangkat kesulitan darinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, pada dalil berikutnya, pada bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.